Yang pertama itu ada eksploitasi seksual. Banyak banget para cast baru yang mungkin belum terlalu banyak pengalaman ya, baru banget pengen masuk ke industri kreatif ini. Ini justru diiming-imingi, dijanjikan bakal dikasih peran dengan syarat yang sangat tidak manusiawi. Setelah kejadian kematian tragis Sushant Singh Rajput, aktor muda bertalenta yang katanya itu diabaikan karena dia bukan anak siapa-siapa. Padahal secara talenta dia tuh ada banget gitu. Film Bollywood, film yang kelihatannya itu banyak banget keindahan di negaranya, tradisi, budaya, dan serunya nari-nari bareng sama banyak orang, nyanyi sambil nari. Bahkan bikin banyak orang di penjuru dunia tuh yang jatuh cinta sama filmnya. Tapi siapa sangka ternyata di balik keindahan itu semua ada sisi buruk yang nggak banyak orang tahu. Apa aja ya kira-kira? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang masih stay nonton YouTube aku ini. Dan aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, kali ini aku bakal bahas tentang Bollywood. Kalau ngomongin soal Bollywood, India, itu kita udah pasti nggak asing ya sama ciri khas mereka dengan film-film romantika cinta, terus nari-nari bareng-bareng gitu rame-rame, sampai bikin banyak orang di penjuru dunia tuh jatuh cinta, termasuk ya orang-orang Indonesia yang suka banget sama film-film Bollywood, termasuk ya mama aku juga sama. Di industri film Bollywood yang sebesar itu, siapa sangka di balik kaca film romantis yang bikin banyak mata orang terpukau, itu justru ternyata ada banyak banget drama dan sisi gelap yang gak banyak orang tahu. Karena kalau kamu mikir film Bollywood itu cuma tentang Shah Rukh Khan dan banyak perempuan-perempuan cantik yang jadi pemain di film-film Bollywood, kalian tuh salah besar. Dan kali ini kita bakal bahas apa aja sih sisi-sisi buruk dari film Bollywood yang gak banyak orang tahu. FYI guys, jadi India itu memproduksi film mereka sebanyak 1.500 setiap tahunnya, dan mungkin bisa lebih juga. Dan kalau lihat dari angkanya, itu jelas jauh lebih besar daripada produksi filmnya Hollywood. Dan di India juga terkenal nih kalau mereka itu maju banget di sektor ekonomi di bagian industri kreatif ini. Pemasukan industri ini bisa dibilang kurang lebih 2,8 miliar US dollar per tahun, dan itu terus meningkat setiap tahunnya. Apalagi dengan fans fanatiknya yang cukup banyak ya, dan salah satunya di negara kita, di negara Indonesia, udah nggak asing lagi, mungkin banyak banget orang-orang yang suka banget sama film-film Bollywood, atau orang itu termasuk kamu. Ayo ngaku. Tapi tunggu deh, kalau kita pikir-pikir ya, kalau India, Bollywood bisa memproduksi film sebanyak itu, kenapa kok nggak pernah menang piala Oscar ya? Ya karena meskipun dia itu industri yang besar, ternyata sistem di dalamnya tuh banyak masalah banget nih. Nah, apa aja sih masalah-masalahnya? Aku makin penasaran deh. Oke, di permasalahan pertama sepertinya ini tidak aneh dan tidak asing ya di industri kreatif, tentang nepotisme dan tentang kasta selebriti. Bahkan contoh aja ya, di negara kita sendiri tuh banyak banget orang-orang yang ikutan casting tapi tidak diterima cuman alasan followers di Instagramnya tuh sedikit. Ya mungkin dia berbakat gitu. Dan mungkin ada juga orang yang tidak terlalu berbakat tapi mungkin dia good looking, terus followersnya juga banyak, dan itu yang lebih berpotensi diterima di industri kreatif Indonesia ini. Tapi mungkin ini cuma oknum ya, tidak semuanya. Nah, nepotisme di Bollywood itu parah banget guys, sumpah. Anak aktor, anaknya sutradara, ponakannya sutradara, saudara-saudaranya yang punya channel di industri kreatif ini udah otomatis dapat karpet merah lah. Enak banget gitu. Kayak udah dapat golden ticket buat masuk industri ini, ya meskipun belum bisa-bisa banget gitu secara bakat dan kemampuan. Nama-nama kayak Alia Bhatt, Varun Dhawan, Sonam Kapoor sering banget dikritik karena lahir di keluarga film.
Dan di tahun 2020 itu tuh justru jadi titik baliknya nih permasalahan nepotisme ini. Banyak orang yang pada akhirnya tuh terbuka matanya setelah kejadian kematian tragis Sushant Singh Rajput, aktor muda bertalenta yang katanya itu diabaikan karena dia bukan anak siapa-siapa. Padahal secara talenta dia tuh ada banget gitu. Dan di sini tuh mungkin kebanyakan orang tuh jadi mulai geram ya karena fenomena nepotisme ini. Kayak kebanyakan orang tuh jadi mikir kok orang yang justru berbakat, punya kemampuan di industri kreatif, ya meskipun dia mungkin tidak punya channel atau orang dalam gitu ya, dia malah nggak bisa nih. Tapi justru orang-orang yang cuman punya channel, mungkin secara kemampuan dia belum oke-oke banget, dia bisa langsung masuk. Kayak nggak adil banget gitu kan kelihatannya. Tapi kayak gini sepertinya terjadi nggak sih di negara kita? Ini dunia kerja India atau politik Indonesia? Di balik layar Bollywood yang happy-happy, yang penuh dengan keglamoran, ternyata ada sisi kelam lain yang bikin kita tuh geleng-geleng kepala. Yang pertama itu ada eksploitasi seksual. Banyak banget para cast baru yang mungkin belum terlalu banyak pengalaman ya, baru banget pengen masuk ke industri kreatif ini. Ini justru diiming-imingi, dijanjikan bakal dikasih peran dengan syarat yang sangat tidak manusiawi. Kasus yang paling terkenal, beberapa aktris buka suara lewat gerakan Me Too India, menuding tokoh-tokoh besar seperti produser dan sutradara di sana tuh ada main dalam hal ini. Yang kedua, ini ada kekerasan dan ancaman nih guys. Beberapa aktor tuh diserang, filmnya diboikot, bioskopnya dibakar, gara-gara naskah atau skrip atau cerita dalam film itu tuh yang menyinggung dan sensitif banget dalam hal agama ataupun politik di sana. Dan bahkan ya ada rumor soal hubungan Bollywood dengan mafia Mumbai. Ya, ini betul, bukan sinetron, ini beneran nyata. Beberapa produser kabarnya pernah dipinjamkan dana dari gangster-gangster di sana untuk produksi film. Karena ya, seperti yang kita tahu ya, kalau film-film Bollywood itu kan sangat totalitas ya. Mulai dari ya semua hal lah, properti, make up, kostum, semuanya tuh bener-bener totalitas banget. Kayak pasti butuh dana yang besar banget tuh. Film India ini juga sering dijadikan alat propaganda politik guys. Tokoh politisi didandanin seheroik mungkin, minoritas ditampilkan sebagai penjahat, dan pemerintah India tuh suka banget sensor bagian-bagian yang mengkritik mereka gitu. Kalau kamu ngerasa ini kayak sensor film atau konten YouTube yang nyentil pemerintah Indonesia, kalau kamu mikir gitu ya itu mah pikiran kamu aja. Takut. Nah, menurut kamu jadi film Bollywood ini hiburan atau udah jadi alat politik nih? Coba kasih pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan kamu sendiri suka nggak nih sama film-film Bollywood? Kalau aku pribadi sebetulnya aku suka, tapi aku nggak yang terlalu mengikuti banget. Tapi setiap aku nonton film India tuh mereka tuh ciri khas banget sama musik dan joget-jogetnya itu loh yang bareng-bareng. Itu jadi daya tarik mereka banget sih. Dan yang aku suka dari mereka nggak pernah lupa untuk membawa unsur budaya dari negara mereka sendiri. Mungkin itu juga yang bikin kenapa India itu bisa dikenal banget identitasnya. Ya, seperti yang kita tahu lah, kalau kita dengar kata India, semuanya tuh udah pada langsung ngerti gitu. Dan itu juga mungkin salah satu trik ataupun cara mereka untuk mempertahankan identitas dengan mengenalkan budaya-budaya mereka melalui film-film yang mereka produksi. Dan itu poin plus banget sih kalau bagi aku. Oke guys, itu dia sisi glamour yang ternyata tidak glamour kalau dilihat dari belakang layar tentang Bollywood ini. Di luar sih kelihatannya joget-joget manis ya, cantik-cantik, penuh pernak-pernik, dan ternyata di balik layar itu penuh konflik, penuh intrik, penuh drama yang mungkin jauh lebih kompleks nih dari naskah sinetron itu sendiri. Nah, oke guys, kalau kamu suka sama pembahasan-pembahasan kayak gini, kamu boleh banget kasih aku ide kira-kira topik apa yang harus aku bawain. Nah, kalian boleh banget cantumin ide kalian di kolom komentar. Nah, kalau misalkan kalau ada pembawaan aku yang salah ataupun informasi yang kurang akurat dari kontenku hari ini, kalian boleh banget koreksi dan kita diskusi bareng di kolom komentar. Oh ya, aku nggak lupa ngingetin buat kamu yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Kalian juga boleh banget share video ini ke teman-teman kamu yang suka banget sama Bollywood. Kalau hari ini kita bahas sisi gelapnya, mungkin nanti kita bakal sisi terangnya kali ya yang kita bahas. Kira-kira setuju nggak nih? Coba deh boleh komen di bawah. Dan biar kalian nggak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya, kalian boleh nyalain tombol loncengnya supaya selalu dapat notif kalau aku upload video baru.
Terima kasih sudah nonton videoku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.